Gini deh, pernah nggak Anda dapat diagnosis medis yang serius, terus kepikiran, wah perlu cari opini kedua nih, atau bahkan opini ketiga. Anda ngumpulin pendapat dari beberapa ahli yang masing-masing punya sudut pandang sedikit beda, baru deh Anda bisa bikin keputusan. Nah, ide yang sama persis bahwa sekelompok ahli yang beragam seringkali jauh lebih baik daripada satu orang jenius, itulah inti dari salah satu algoritma machine learning yang paling kuat dan populer, random forests. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kita mulai dulu dari masalah apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan sama random forest ini. Kita mulai dari batasan kalau kita cuma ngandelin satu ahli saja. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau sebuah model pengambilan keputusan, katakanlah seorang dokter spesialis, itu begitu hebat dan terlatih, kenapa kok seringkali model itu gagal di situasi dunia nyata yang rumit? Dalam dunia machine learning, ahli tunggal ini punya nama keren, decision tree, atau pohon keputusan. Cara kerjanya tuh ya bener-bener kayak pohon. Model ini bikin serangkaian pemisahan data, kayak pertanyaan ya atau tidak, di mana setiap cabang itu adalah sebuah keputusan yang pada akhirnya membawa kita ke sebuah kesimpulan di daun terakhir. Disinilah letak masalah besarnya. Namanya overfitting. Coba bayangin, seorang dokter yang sangat detailnya mempelajari satu file pasien, dia malah mulai melihat pola pada hal-hal aneh yang sebenarnya cuma kebetulan aja. Sebuah decision tree yang sendirian bisa jadi terlalu rumit, dia bukan belajar pola dasarnya, tapi malah ngehafal noise atau keacakan di data latihannya. Hasilnya, pas ketemu data baru, ya performanya anjlok. Oke, terus solusinya gimana dong? Sebenarnya cukup intuitif, daripada kita cuma ngandelin satu ahli yang mungkin terlalu fokus, kenapa nggak kita kumpulin aja satu komite ahli? Nah, di machine learning, pendekatan keroyokan ini disebut ensemble. Ini tuh kayak konsep wisdom of the crowd atau kebijaksanaan orang banyak. Idenya adalah kita gabungin banyak model buat dapetin hasil yang jauh lebih kuat dan stabil dibanding kalau cuma satu model doang. Dari sinilah kita sampai ke definisi random forest. Sesuai namanya, ini adalah hutan atau forest yang isinya banyak banget pohon atau tree keputusan. Jadi, setiap pohon di hutan ini bikin prediksinya masing-masing. Dan tebakan akhirnya, ya hasil yang paling banyak dipilih atau di voting sama semua pohon itu. Terus, apa sih rahasianya biar komite ahli ini benar-benar efektif? Kuncinya, seperti namanya, ada di kata random, alias keacakan yang terstruktur. Coba pikir deh, kalau kita tanya 100 ahli yang pikirannya sama persis, yang dilatihnya juga sama persis, ya kita cuma bakal dapat satu jawaban yang diulang-ulang. Nggak ada gunanya kan? Kekuatan hutan ini justru datang dari keragamannya. Kita harus pastiin setiap pohon itu sedikit beda satu sama lain, jadi kalau ada satu pohon yang salah, kesalahannya bisa dibatalkan oleh pohon-pohon lain. Gimana caranya random forests bikin pohon-pohonnya jadi beragam? Ada dua cara keren. Pertama, namanya bagging. Jadi, setiap pohon itu dilatih pakai sampel data yang acak. Jadi nggak ada dua pohon yang lihat data yang 100% sama. Kedua, waktu tiap pohon mau bikin keputusan, dia cuma boleh milih dari sebagian kecil fitur atau variabel yang juga dipilih acak. Ini maksa pohon-pohonnya buat cari cara-cara baru buat ngambil keputusan. Nah, ini dia bagian yang paling keren, wawasan teoretis di balik algoritma ini. Ada sebuah trade-off atau pertukaran elegan yang bikin semuanya bekerja. Leo Breiman, pencipta Random Forest, di makalahnya yang legendaris bilang gini, performa sebuah hutan itu bergantung pada dua hal. Pertama, kekuatan atau seberapa akurat sih masing-masing pohon itu, dan yang kedua, korelasi atau seberapa mirip cara mereka berpikir. Coba deh kita lihat visualnya biar lebih kebayang. Grafik yang di atas ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Makin kita kasih banyak informasi ke tiap pohon, ya tiap pohon jadi makin pinter, kekuatannya naik. Tapi, ada tapinya. Karena mereka semua ngelihat informasi yang makin mirip, cara berpikir mereka juga jadi makin seragam. Korelasinya jadi ikut naik. Nah, sekarang lihat grafik yang bawah. Ini puncaknya. Kinerja terbaik dari seluruh hutan yang ditandai dengan tingkat kesalahan paling rendah, itu bukan pas pohon-pohonnya lagi pinter-pinternya. Justru, titik paling optimal itu ada di tengah-tengah, di mana ada keseimbangan yang pas antara punya ahli yang cukup jago, tapi juga mastiin mereka mikirnya nggak seragam. Terlalu sedikit keacakan, mereka jadi kembar. Terlalu banyak keacakan, mereka jadi lemah. Keren kan? Oke, teorinya emang elegan banget. Tapi gimana performanya di dunia nyata? Yuk, kita lihat datanya. Data dari makalah Breiman ini nunjukin, wow, random forest itu secara konsisten ngalahin satu kali decision tree sendirian. Jauh banget bedanya. Dan nggak cuma itu.
Performanya juga kompetitif banget, bahkan kadang lebih bagus dibanding metode canggih lain kayak AdaBoost. Nah, ini salah satu kekuatan terbesarnya, ketahanan. Di dunia nyata, data itu kan sering ada noise atau kesalahan label ya kan? Coba lihat, pas data ini dikotori sedikit, performa AdaBoost langsung anjlok. Errornya naik gila-gilaan. Sementara Random Forest, santai aja, hampir nggak keganggu. Ini bukti betapa kuatnya pendekatan ini. Yang keren lagi, Random Forest ini nggak kayak kotak hitam yang misterius. Kita bisa ngintip ke dalam buat lihat faktor apa sih yang paling penting buat bikin prediksi. Caranya, kita acak aja nilai satu variabel, terus lihat seberapa anjlok performanya. Di contoh ini, kelihatan banget kan variabel nomor 4 itu super penting. Begitu informasinya dihilangin, errornya langsung loncat lebih dari 300%. Jadi kita tahu, variabel itulah kuncinya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk kita rangkum. Kenapa sih algoritma ini jadi salah satu alat paling fundamental di dunia data science? Intinya gini, Random Forest itu paket komplit. Akurasinya tinggi, tahan banting sama data kotor atau aneh, terus ngelatihnya juga cepat dan gampang. Yang penting juga dia nggak gampang overfitting meskipun kita tambah terus jumlah pohonnya. Plus, kita dapat bonus metrik penting kayak variabel mana yang paling berpengaruh. Lengkap banget kan? Ini ninggalin kita sama satu pemikiran penting buat direnungkan. Kalau sekelompok model sederhana yang beragam, ternyata bisa lebih hebat dari satu ahli yang super kompleks, di mana lagi ya kita bisa terapin ide ini? Di luar machine learning, pelajaran dari Random Forests ini dalam banget loh. Ini nunjukin betapa berharganya kecerdasan kolektif yang beragam dibanding cuma satu sudut pandang, sepinter apapun itu. Sebuah pengingat yang kuat bahwa kadang kebijaksanaan sejati itu nggak ada di satu pohon, tapi di seluruh hutan.